Terakhir kali Andrea Iannone memulai akhir pekan MotoGP Malaysia adalah pada tahun 2019. Ia berada di urutan ke-17 dalam catatan waktu pada latihan pembuka di tim Aprilia Gresini. Berselang 5 tahun dan tanpa tes sebelumnya, pembalap Italia ini berhasil menjadi yang tercepat ke-9 di awal penampilannya bersama VR46 Ducati. Harus diakui, Iannone menggunakan ban depan atau medium baru yang lebih lembut. Sementara sebagian besar pembalap masih menggunakan ban medium atau keras untuk melesat dari posisi terakhir di catatan waktu. Bagaimanapun, itu sangat mengesankan bagi temaniak, mengingat ini baru lap ke-15-nya di atas GP23. Iannone menyelesaikan hari Jumat dengan selisih 1,9 detik dari juara bertahan Francesco Bagnaia dan di depan pembalap penguji Aprilia Lorenzo Savadori. Iannone pun menyebut pengalamannya ini sangat luar biasa. Iannone juga menyebut bila motor saat ini adalah motor yang berbeda, bahkan benar-benar cerita yang berbeda dibanding motor yang terakhir dia kendarai 5 tahun lalu. Cerita baru itu mencakup aerodinamika canggih, Pratt Height Device, dan ban Michelin terbaru. Ia menambahkan juga bahwa dengan motor MotoGP saat ini, titik pengereman saat masuk dan kecepatan di tikungan adalah perbedaan terbesar dari motor tahun 2019. Iannone pun sampai terheran-heran dan sampai sulit untuk memahami di mana batas motor MotoGP saat ini. Iannone pun sangat terkesan dengan motor ini. Namun diakuinya juga dengan total baru melahap 25 lap masih sulit baginya untuk beradaptasi. Tapi dirinya juga senang karena lap time-nya berjarak 1,9 detik dari Bagnaia yang menurutnya itu bagus. Pemenang Grand Prix Austria 2016 ini menegaskan bahwa ia tidak mengalami kesulitan beradaptasi dengan Right Height Device dan menyoroti betapa stabil dan lincahnya Ducati dibandingkan tahun 2019, sehingga ketika memasuki tikungan lebih mudah. Satu-satunya area di mana prototipe generasi terbaru menjadi lebih sulit adalah kekuatan fisik yang dibutuhkan saat pengereman. Sementara Bagnaia melihat performa Iannone sangat baik, karena bisa mencatat lap time 1 menit 59 detik tanpa mengetahui apapun tentang rear right height device dan tentang ban Michelin baru. Performanya juga sangat mirip dengan juara WTSBK Alvaro Bautista yang mendapatkan wildcard MotoGP dengan mengendarai Ducati di Sepang tahun lalu. Posisi Morbidelli adalah seorang rider prima Pramac Ducati yang merupakan rekan setim Jorge Martin. Namun pembalap Italia itu juga rekan Bagnaia karena sama-sama jebolan Akademi Valentino Rossi VR46. Kesetiaan Morbidelli di tengah sengitnya perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 antara Martin dan Bagnaia mulai dipertanyakan. Ini mengingat di MotoGP Malaysia 2024, Martin bisa saja mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024 jika bisa mengalahkan Bagnaia. Tapi, murid The Doctor memilih untuk main aman ketimbang berpikir untuk membantu Martin atau Bagnaia. Dia secara terang-terangan menegaskan akan membiarkan Martin atau Bagnaia melewatinya jika posisi Morbidelli berada di depan salah satunya. Daripada memikirkan bagaimana cara membuktikan kesetiaannya kepada Martin atau Bagnaia, Morbidelli pilih untuk memikirkan dirinya sendiri. Sejauh ini, sejak bergabung dengan Ducati dan menaiki Desmos edisi GP24, Morbidelli belum pernah sekalipun naik podium. Beda dengan Marc Marquez yang sama-sama baru debut bersama Ducati tahun 2024 ini, justru sudah sering naik podium bahkan menang dengan Desmos edisi GP23. Bicara soal kans Morbidelli bisa merealisasikan podium pada tahun 2024 sebelum dirinya tak lagi menunggangi motor pabrikan, dia seolah mendapat sinyal api. Khususnya setelah melakukan sesi praktis MotoGP Malaysia 2024 hari Jumat, Morbidelli merasa dirinya amat solid ketika melakukan time attack. Duel Jorge Martin versus Pecco Bagnaia di MotoGP Malaysia 2024 langsung panas pada sesi FP1 di sirkuit Sepang Jumat. Martin dan Bagnaia sama-sama ingin jadi pembalap yang membuntuti. Peristiwa ini bahkan sampai membuat manajer tim Ducati David Ardozi tertawa di dalam garasinya. Terjadi saat FP1 MotoGP Malaysia 2024 tersisa 21 menit. Insiden sewar itu bermula ketika Bagnaia memutuskan melambat usai melewati tikungan 14. Pecco terlihat ingin membiarkan Martin melewatinya dan membuntuti pembalap prima Pramac Racing itu. Namun, Martin tidak mau termakan trik Bagnaia. Pembalap asal Spanyol itu juga melambatkan sepeda motornya.
Menariknya, usai Nea Bastian ini melewati kedua pembalap, Martin justru menghampiri ke bagian belakang Bagnaia. Martin juga ogah berada di depan Bagnaia. Pembalap 26 tahun itu bahkan bermain-main di belakang Bagnaia. Namun setelah Bagnaia tidak menggubris aksinya, Martin kemudian memutuskan untuk tancap gas menyalip Pecco. Perang urat saraf antara Martin dan Bagnaia sudah terjadi di FP1 membuktikan MotoGP Malaysia 2024 bisa berjalan panas. Uniknya, di garasi Ducati, David Cardoso bersama para kru tim Pecco Bagnaia tertawa lepas melihat insiden tersebut. Balapan di sirkuit Sepang merupakan peluang pertama Martin merebut gelar juara dunia musim ini. Dengan keunggulan 17 poin memasuki MotoGP Malaysia 2024, Martin akan merebut gelar juara dunia musim ini jika mampu unggul 38 poin atas Bagnaia usai balapan Minggu 3 November. Jika mampu merebut gelar juara dunia MotoGP 2024, maka Martin akan merusak rekor juara dunia milik Valentino Rossi yang sudah bertahan 23 tahun. Martin sempat mengalami crash pada sesi praktis yang bergulir di sirkuit Sepang Malaysia pada Jumat. Apesnya, kecelakaan di tikungan 1 itu terjadi di 2 menit terakhir sebelum sesi selesai. Momen ini cukup krusial karena Martin sebenarnya dalam posisi hampir melampaui catatan waktu Bagnaia. Dia hampir mengasapi dan menggusur juara dunia bertahan itu di posisi pertama dalam daftar 10 besar yang lolos Q2 otomatis tersebut. Setelah crash, Martin tidak terlihat frustasi atau marah. Dia justru kalem dan tidak buru-buru mengangkat motornya untuk memanfaatkan waktu tersisa. Saat kembali ke pedok melepas helm, dia pun masih bisa tersenyum. Usut punya usut, Martin berusaha tetap mengendalikan mentalnya. Momen seperti ini memang rawan bisa mengguncang segi psikis. Tetapi kali ini dia tidak terjebak pada hal-hal demikian. Apalagi setelah tahu posisinya masih di peringkat 2, maka tidak ada yang perlu dicemaskan. Martin juga sudah paham bahwa performa Bagnaia yang sempat membeli di awal sesi rupanya bagian dari taktik. Di sisi lain, alih-alih menyesali crash dia sendiri, Martin justru lebih agak kecewa karena gara-gara crash tersebut merugikan dua kompatriot senegaranya yakni Pedro Acosta dan Marc Marquez. Acosta dan Marquez sempat di belakang Martin dan bukannya keberatan jika ditowing. Martinator menyayangkan crashnya karena bisa saja Acosta mendapatkan waktu lebih bagus untuk slipstream darinya dan bisa langsung lolos Q2 agar berpeluang menyulitkan Bagnaia di race nanti. MotoGP berada di seri penultimate Sepang, namun hati dan pikiran para pembalap dan tim berada 10.000 km jauhnya di tenggara Spanyol yang porak-poranda akibat banjir yang menyebabkan lebih dari 150 korban. Di hari pertama Kamis, sudah banyak pembalap memberikan pendapatnya bahwa secara etika tidak mungkin membalap di Ricardo Tormo walaupun kompleks sirkuit inti pada dasarnya tidak terdampak serius. Namun hari Jumat ini Presiden Federasi Internasional Jorge Viegas kepada Sky Sport Italia mengatakan sesuatu yang cukup menarik dan memiliki cara pandang yang bertolak belakang. Jika kami tidak balapan di Valencia, hal ini akan berdampak lebih buruk bagi komunitas Valencia dan perekonomian mereka. Begitu kata Viegas. Langsung saja komentar ini mendapatkan tanggapan keras dari pembalap terutama dua calon tim Ducati Factory 2025, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Marc Marquez sendiri memberikan tanggapan bahwa balapan di Valencia adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena ini bukan hanya soal membantu perekonomian atau tentang uang, ini tentang orang-orang yang kehilangan segalanya. Apalagi semua yang terjadi di Valencia adalah bencana, dan orang-orang yang terdampak sekarang menghuni di fasilitas sirkuit untuk menunggu bantuan. Bagnaia bahkan lebih keras lagi menyatakan bahwa ia tidak akan mau balapan di Valencia walaupun punya konsekuensi bahwa ia harus merelakan gelar juara dunia yang sedang ia kejar bersama Jorge Martin. GP Valencia 2024 sedianya digelar pada 15 hingga 16 November mendatang di sirkuit Ricardo Tormo. Akan tetapi, bencana alam badai Dana menyebabkan wilayah Valencia lumpuh total akibat banjir bandang. Sedikitnya 150 orang meninggal dunia akibat musibah tersebut. Kemudian muncul pertanyaan mengenai nasib GP Valencia yang akan digelar 2 pekan mendatang.
Setelah melihat dan mempertimbangkan kondisi terkini, Dorna Sport menyatakan tidak memungkinkan untuk menggelar balapan di Valencia. Pada akhirnya, seri tersebut dibatalkan dan diganti. Besar kemungkinan persaingan sengit keduanya akan ditentukan pada seri terakhir. Maka dari itu, Dorna Sport memutuskan tidak membatalkan balapan penutup musim dan mengalihkannya ke lokasi lain. Belum diketahui sirkuit atau lokasi alternatif untuk balapan terakhir ini. Kemungkinan besar balapan tidak berlangsung jauh-jauh dari Valencia atau Spanyol. Menurut laporan dari motorsport.com bahwa Losail Qatar, Portimao Portugal, Jerez dan Montmeló Spanyol telah muncul sebagai pengganti. Mungkin lebih lambat dari tanggal yang dijadwalkan atau setelah akhir pekan 17 November.